Panduan Budgeting ERT, 4 langkah mudah mengelola arus kas rumah tangga. Sebelum lanjut, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak teman-teman. Terima kasih dan kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Baru juga tanggal 10, tapi kok dompet sudah megap-megap kayak ikan kurang oksigen ya. Rasanya baru kemarin uang gajian suami mampir lewat, sekarang sudah hilang. Entah kemana terbawa arus belanja bawang dan sabun cuci. Fenomena harga sembako yang naik turunnya lebih ekstrem dari wahana halilintar, bikin kita harus putar otak 12 kali lipat setiap hari. Menurut sebuah artikel keuangan, manajemen kas itu bukan soal berapa banyak uangnya, tapi soal seberapa lihai jempol kita menahan diri dari godaan keranjang online. Hal ini penting banget, karena kondisi ekonomi sekarang lagi tidak menentu dan kita harus jadi garda terdepan penyelamat dompet keluarga. Kita ini sering merasa jadi pesulap dadakan yang bisa mengubah uang satu lembar merah jadi sekantong plastik sayuran lengkap dengan bumbunya. Tapi masalahnya, seringkali ada pengeluaran gaib yang tiba-tiba muncul tanpa diundang seperti iuran sekolah yang lupa dicatat, atau hajatan tetangga yang mendadak, padahal kita sudah berusaha hemat, sampai skincare saja pakai sisa uap nasi panas, supaya wajah tetap bercahaya secara alami tanpa biaya tinggi. Kalau arus kas tidak dijaga dengan benar, bisa-bisa tensi darah kita yang justru naik lebih cepat daripada saldo tabungan di bank. Belum lagi godaan diskon kilat di aplikasi belanja yang sering bikin pertahanan iman kita runtuh seketika dalam hitungan detik saja. Langkah pertama yang paling krusial untuk dilakukan adalah mencatat semua pemasukan tanpa ada yang terlewat sepeser pun dari manapun asalnya. Buatlah daftar rapi di buku atau aplikasi ponsel supaya ibu tahu persis berapa amunisi yang tersedia untuk berperang melawan inflasi bulan ini. Jangan sampai ada dana gelap yang terselip di saku celana suami. Karena itu adalah harta karun penyelamat saat tanggal tua melanda dengan kejam. Dengan mengetahui angka pasti, kita tidak akan merasa kaya mendadak di awal bulan lalu, mendadak jadi miskin di akhir bulan secara tragis. Ibu harus jujur pada diri sendiri tentang berapa total uang yang benar-benar bisa digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Langkah kedua, yaitu ibu perlu membagi pengeluaran ke dalam pos-pos penting menggunakan sistem amplop atau rekening terpisah agar tidak berantakan. Dahulukan kewajiban tetap seperti listrik, air, dan cicilan sebelum ibu melirik daster baru yang motifnya sungguh menggoda hati di pasar pagi. Pisahkan uang jajan anak dengan uang belanja dapur, karena kalau tercampur, biasanya martabak manis akan menang melawan tempe mendoan dalam sekejap. Disiplin di tahap ini memang berat, tapi jauh lebih ringan daripada melihat saldo rekening yang isinya cuma ucapan terima kasih sudah bertransaksi. Pembagian yang jelas membantu kita mengontrol nafsu belanja yang sering kali muncul tanpa permisi di saat yang tidak tepat. Langkah ketiga adalah menetapkan dana darurat yang sifatnya wajib dan tidak boleh diganggu-gugat untuk keperluan gaya hidup semata. Kita tidak pernah tahu kapan kompor gas tiba-tiba mogok atau genteng bocor saat hujan deras melanda tanpa ada peringatan terlebih dahulu. Sisihkan sedikit demi sedikit walaupun hanya seharga segelas es kopi kekinian, asalkan dilakukan secara konsisten setiap bulan tanpa pernah absen. Anggap saja ini sebagai jaring pengaman supaya jantung ibu tidak copot saat ada kebutuhan mendadak yang sifatnya sangat mendesak. Dana ini adalah pelindung keluarga dari stres finansial yang bisa merusak suasana hati dan keharmonisan di dalam rumah tangga kita. Langkah keempat yakni ibu harus rajin melakukan evaluasi setiap akhir minggu untuk melihat kemana saja perginya uang tersebut mengalir secara detail. Jika ternyata pos camilan lebih bengkak daripada pos sayur mayur, berarti ada yang salah dengan pola konsumsi keluarga kita selama seminggu terakhir. Jadikan catatan evaluasi ini sebagai bahan refleksi agar bulan depan
kita bisa lebih cerdik lagi dalam mengatur strategi pengeluaran yang lebih efektif. Tidak perlu sempurna sejak awal, karena yang paling penting adalah ada kemajuan daripada terus-terusan terjebak dalam lingkaran setan yang melelahkan. Evaluasi ini membantu kita mengenali kebiasaan buruk yang seringkali membuat kantong bolong tanpa pernah kita sadari sebelumnya. Mengelola keuangan memang butuh kesabaran ekstra, apalagi godaan promo gratis ongkir selalu bertebaran di depan mata setiap kali kita membuka ponsel. Kadang kita merasa gagal jadi menteri keuangan rumah tangga saat pengeluaran meleset jauh dari rencana awal yang sudah disusun dengan sangat rapi. Tapi tenang saja Bu, karena tidak ada ibu yang sempurna di dunia ini, dan setiap kesalahan adalah pelajaran berharga untuk hari esok. Mari kita mulai melangkah dengan lebih bijak dari sekarang, supaya masa depan anak-anak tetap aman, terarah, dan penuh harapan. Sementara kebutuhan sehari-hari di rumah tetap terpenuhi tanpa rasa cemas atau tekanan yang berlebihan. Ketenangan dalam menjalani hidup itu penting. Dan salah satu kuncinya adalah memastikan kondisi finansial kita tetap sehat dan terkendali. Sedikit melakukan autokritik terhadap diri sendiri sangatlah penting, karena dari situlah kita bisa lebih sadar dan jujur melihat kondisi yang sebenarnya. Dengan begitu kita tidak mudah terlena oleh gaya hidup yang tampak menyenangkan di permukaan, tetapi sebenarnya berada di luar batas kemampuan finansial kita. Kesadaran ini membantu kita untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan, membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta menjaga keseimbangan agar hidup tetap berjalan dengan stabil dan penuh ketenangan dalam jangka panjang. Tetap semangat para pejuang ekonomi keluarga, karena di tangan kitalah kesejahteraan rumah tangga ini dipertaruhkan dengan penuh cinta dan dedikasi tinggi. Jangan lupa untuk tetap bahagia meskipun harus berhitung sampai pusing, karena kebahagiaan ibu adalah kunci utama keharmonisan seluruh anggota rumah. Semoga 4 langkah mudah tadi bisa membantu ibu mengelola arus kas dengan lebih tenang, tanpa perlu drama air mata di setiap akhir bulan. Kita pasti bisa jadi manajer keuangan yang hebat, sekaligus ibu yang penuh keceriaan bagi suami dan anak-anak tercinta di rumah. Ayo kita bangun optimisme bahwa sekecil apapun uang yang ada, jika dikelola dengan bijak, pasti akan membawa berkah bagi kita semua. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya, ibu-ibu.